Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 04 Sake 002 yang beranggotakan saya Diana Eli Alifatujana. Saya Narta Maretika. Saya Sakila di Cahya. Saya Syeni Syahreza. Saya Siva Dristi Mardiana. Nah, di sini kami akan menyampaikan resum dari kegiatan SPM yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang dan kolaborasi dengan trainer EDX Banten, yaitu Kak Miala Streyana dan Kak Krisna Dwi Setiawan, perwakilan dari Lotus Andalan Sekuritas. Nah, tujuan diadakannya SPM atau Sekolah Pasar Modal ini yaitu agar kita selaku mahasiswa dapat memahami peran pasar modal dalam perekonomian serta pengertian dan pentingnya investasi. Dari kegiatan ini diharapkan kita dapat memahami dasar tentang investasi dan menumbuhkan minat untuk berinvestasi secara legal di dalam pasar modal. Nah, lanjut saja ke materinya. Sekolah Pasar Modal atau sering disebut SPM merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan investasi, maka literasi pasar modal menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi kalangan mahasiswa. Nah, dilanjut dengan investasi. Investasi adalah suatu upaya untuk mengelola aset atau harta agar dapat memberikan hasil atau keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, suku, dan lainnya. Lanjut, mengapa kita perlu investasi? Yang pertama, untuk melawan inflasi. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun seiring waktu. Yang kedua, pendapatan pasif. Investasi memungkinkan kita mendapatkan penghasilan dengan berbagai. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan, yaitu investasi membantu mewujudkan tujuan seperti membeli rumah, pendidikan, dan pensiun. Yang keempat, ada manfaat bunga majemuk, yaitu keuntungan investasi yang diinvestasikan kembali akan menghasilkan keuntungan. Tujuan investasi dan arah investasi. Investor dapat memilih berbagai sektor untuk menempatkan dana. Antara lain, pertama ada sektor keuangan, yaitu ada bank dan pasar uang. Yang ketiga, pasar modal, seperti saham, obligasi, suku, dan reksadana. Yang keempat, ada komoditas real, seperti emas ataupun properti. Selanjutnya ada strategi investasi. Yang pertama ada trading kurang lebih dari 1 bulan, fokus pada analisis teknikal, manfaatkan volatilitas jangka pendek, dan risiko tinggi, return potensial tinggi. Yang kedua ada swing trading, dimulai dari 1 sampai 6 bulan, yaitu kombinasi analisis fundamental dan teknikal, mengikuti tren jangka menengah dan balance risk return. Yang ketiga ada investasi jangka panjang, lebih dari 1 tahun, yaitu fokus pada analisis fundamental, benefit dari compound interest, dan risiko relatif lebih rendah. Selanjutnya, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan emiten untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Di Indonesia, pasar modal diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK, serta difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia atau sering disebut juga dengan BIA.
Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama itu ada mobilitas dana yang dimana mengalokasikan dana secara efisien. Lalu ada alternatif investasi dengan menyediakan pilihan investasi bagi masyarakat dan memberikan return yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi ekspansi perusahaan dan menciptakan lapangan kerja. Adapun produk-produk pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham itu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Investor saham bisa memperoleh capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Lalu juga dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan sebagai pemegang saham. Selanjutnya ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji imbal hasil berupa kupon secara berkala. Lalu ada sukuk, yaitu obligasi berbasis prinsip syariah Islam, memberikan imbalan hasil dalam bentuk margin atau bagi hasil. Dan yang terakhir ada reksadana, yaitu instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, cocok sekali bagi para investor pemula. Selanjutnya ada struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada OJK, Otoritas Pengawas Pasar Modal. Yang kedua ada BEI, tempat transaksi saham dilakukan. Yang ketiga ada KSEI, penyimpanan dan pencetakan efek. Yang keempat ada KPEI, lembaga clearing dan penjaminan transaksi. Selanjutnya ada time value of money atau nilai uang terhadap waktu. Konsep ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar dibandingkan di masa depan karena potensi menghasilkan keuntungan. Contohnya, harga McDonald's tahun 1997 adalah Rp4.600. Namun pada tahun 2021 menjadi Rp36.000, menunjukkan inflasi dan nilai uang yang menurun. Kesimpulannya, pasar modal Indonesia telah berkembang menjadi pilar penting perekonomian dengan fungsi mobilisasi dana, demokratisasi investasi, dan peningkatan transparansi korporasi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi global sangat signifikan. Gimana sih cara memulai investasi di pasar modal? Yang pertama itu pentingnya kita untuk memahami apa itu pasar modal dan bagaimana mekanismenya. Kita bisa memulai dengan belajar tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Melalui buku bisa, kursus online juga sekarang udah banyak, atau blog keuangan. Selanjutnya itu tentukan dulu tujuan investasinya buat apa. Apakah buat nabung atau masa depan, ingin membeli rumah atau mempersiapkan untuk pendidikan anak. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat membuat rencana investasi yang sesuai, menentukan berapa uang yang akan diinvestasikan dan berapa lama waktu investasi. Setelah itu, buka rekening di platform atau sekuritas terpercaya yang menawarkan kemudahan dan pelayanan yang baik. Pilih instrumen investasi yang cocok dengan tujuan dan kondisi keuangan kita. Yang terakhir, selalu sadar bahwa investasi itu membawa risiko. Ada kemungkinan kita itu bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, terus belajar dan banyak-banyak melakukan riset agar keputusan investasi semakin bijaksana dan aman. Dengan pendidikan yang baik dan perencanaan yang matang, investasi di pasar modal bisa menjadi jalan yang menguntungkan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, apalagi di era yang serba modern kayak sekarang ini, tentunya akses ke pasar modal kan sangat mudah ya. Nggak perlu ribet kayak zaman dulu. Sekarang tinggal pakai HP, daftar, bisa langsung mulai. Nggak perlu datang ke kantor sekuritas.
Dan kita bisa mulai invest dengan modal 100.000 aja. Kita udah bisa beli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak perlu nunggu kita lulus atau kita sukses untuk mulai investasi. Nah, jadi kalian harus pelajarin dulu nih, invest mana yang kira-kira cocok buat kalian. Nah, jadi teman-teman di sini juga harus tahu ya risiko investasi di pasar modal itu apa aja. Jadi, risiko investasi di pasar modal pertama ada risiko sistematis, di mana risiko sistematis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Seperti yang tadi udah dijelasin ya, ada perubahan suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi. Yang kedua ada risiko politik, di mana risiko politik ini terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik. Terus yang kedua ada risiko tidak sistematis, di mana ini terbagi menjadi dua juga. Ada risiko perusahaan. Risiko perusahaan ini terkait dengan kinerja perusahaan seperti perubahan manajemen, penurunan penjualan, atau kegagalan produk. Yang kedua ada risiko industri terkait dengan perubahan kondisi industri seperti perubahan teknologi atau perubahan regulasi. Terus risiko lainnya ada risiko likuiditas, di mana ini tuh terkait dengan kesulitan menjual aset atau sekuritas dengan harga yang wajar. Terus yang kedua ada risiko kredit. Risiko ini terkait dengan kemungkinan gagal bayar oleh penerbit obligasi atau sekuritas lainnya. Nah, apa sih dan bagaimana sih cara kita mengelola risiko ini? Yang pertama, itu kita bisa disertifikasi ya, yaitu menyebar investasi pada berbagai jenis aset atau sekuritas untuk mengurangi risiko. Yang kedua, kita bisa analisis fundamental, yaitu menganalisis kinerja perusahaan dan industri untuk memahami risiko dan potensi investasi. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan dengan pengawasan, yaitu memantau kinerja investasi secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan risiko. Sekian risiko investasi dan cara mengelola risiko tersebut. Nah, sekian resume yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan diadakannya kegiatan sekolah pasar modal ini, kita jadi lebih dapat menyadari betapa pentingnya pengelolaan keuangan untuk jangka panjang, dan sehingga menumbuhkan minat kita dalam berinvestasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.